Tutorial membuat sel tumbuhan. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kuas untuk melukis, pensil, cutter, double tip, penggaris, cat akrilik, dan yang terakhir adalah 2 styrofoam. Pertama-tama, garis belah 2 menggunakan pensil. Kemudian, potong menggunakan cutter. Lalu gabungkan kedua styrofoam tersebut agar lebih tebal menggunakan double tip. Dan ini dia hasilnya, menjadi tebal seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan membuat pola segi 5 seperti ini. Kemudian potong sisi-sisi di bagian luar sesuai garis yang sudah dibuat. Kemudian potong juga bagian dalam sesuai garis yang sudah dibuat. Kemudian buatlah pola bagian-bagian pada sel seperti ini. Lalu selanjutnya, cat dengan akrilik. Dan ini dia hasilnya, setelah diwarnai dan dikeringkan. Kemudian, tempelkan double tip di bagian belakang pada pola yang sudah dibuat. Dan trala, ini dia hasilnya. Jadi, bagian-bagian yang ada di sel tumbuhan terdiri dari dinding sel, membran sel, nukleus, nukleolus, retikulum endoplasma, badan Golgi, vakuola, kloroplasma, dan mitokondria. Berikut ini fungsi-fungsi dari bagian-bagian pada sel. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel berfungsi untuk melindungi komponen di dalam sel yang memberikan bentuk sel, membantu jaga keseimbangan cairan atau regulasi osmotik, dan juga mencegah sel kehilangan air. Yang kedua adalah membran sel. Membran sel berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi sebuah sel, memberi sel strukturnya dan mengatur bahan yang masuk ataupun keluar dari sel. Lanjut ada nukleus. Nukleus berfungsi untuk mengontrol seluruh kegiatan sel, berfungsi pula untuk pembelahan sel, serta sebagai pembawa informasi genetik. Lanjut ada nukleolus atau bisa disebut juga dengan anak inti. Ini berfungsi untuk ikut terlibat dalam sintesis berbagai macam RNA, membentuk ribosom sehingga nukleolus terlibat dalam proses sintesis protein. Kemudian terdapat retikulum endoplasma yang berfungsi untuk memproduksi, memproses, serta sarana transportasi protein, transmembran, dan lipid. Selanjutnya ada badan Golgi yang berfungsi untuk melepaskan sekresi pada permukaan sel, membentuk mirosom serta akrosom, membentuk kantung vesikula untuk sekresi sel, dan membantu proses pembentukan dinding sel tumbuhan.
Lalu ada vakuola yang berperan dalam turgiditas dan bentuk sel, tempat penyimpanan dan penimbunan sebagai lisosom dan membantu proses homeostasis. Lanjut ada kloroplasma yang merupakan tempat terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan untuk menghasilkan makanan dan energi untuk tumbuhan, serta oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Dan yang terakhir adalah mitokondria, yaitu sebagai tempat respirasi sel. Dan dari respirasi sel tersebut akan menghasilkan energi atau ATP yang digunakan untuk aktivitas sel. Dan juga fungsi lainnya yaitu sel sinyal untuk sel saraf atau neuron. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.